warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, saya juga mengingatkan kembali kepada murid-murid semuanya supaya senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah secara tidak langsung, kita juga membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas apa? Ingat, Bu, Apa coba? maritim. Iya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada yang masih ingat di mana letak astronomis Indonesia? Ya, Bu. Ya, silakan Ratna. Letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oh ya, sebelumnya ada yang masih ingat gak mengapa kita diwajibkan belajar mengenai poros maritim Indonesia? Apa sih tujuan sebenarnya itu? Saya, Bu, Ya, silakan. supaya kita memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, benar sekali. Itu salah satu tujuan mengapa kita diwajibkan mempelajari posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, jika sewaktu-waktu terjadi klaim terhadap wilayah Indonesia oleh negara lain, kita ada bukti-bukti yang konkret serta ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah NKRI kita nantinya apabila terjadi pengeklaiman oleh pihak lain. Selanjutnya, apa sih pengaruh dari letak astronomis Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan, Ratna. Pengaruh letak astronomis Indonesia adalah adanya curah hujan yang tinggi, kemudian adanya penyinaran matahari sepanjang tahun, terus adanya kelembapan udara yang cukup tinggi di Indonesia. Terus Indonesia juga dibagi menjadi 3 zonasi waktu, ada WIT, kemudian WITA dan WIB. Ya, benar sekali. Pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap Indonesia sendiri itu seperti yang disebutkan Ratna, yaitu curah hujan cukup tinggi, beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dikarenakan penguapan udara yang sangat tinggi, menyebabkan kelembapan udara itu sendiri juga semakin tinggi. Selain itu, Indonesia juga mengalami penyinaran matahari sepanjang tahun, dan juga akibatnya Indonesia mempunyai 3 wilayah waktu yang berbeda, yaitu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Selain itu, ada yang masih ingat nggak letak geografis Indonesia itu di mana? Saya, Bu. Jadi Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Eurasia. Mika, sebenarnya udah betul yang awal, tapi yang akhir masih salah. Jadi seperti ini, saya gambarkan ya. Misalnya ini Indonesia. Nah, Indonesia itu berada di posisi silang dunia, di mana di sini itu ada benua Asia, sedangkan di sebelah sini itu ada benua Australia.
oleh 2 samudra besar. Di sini ada Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah sini ada Samudra Hindia. Jadi Indonesia itu ada di posisi sebelah dunia, yaitu antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Pasifik dan Hindia. Seperti itu ya Mika. Iya Bu. Selanjutnya yaitu mengenai luas wilayah Indonesia. Ternyata Indonesia itu memiliki negara yang sangat luas. Daratannya sendiri itu sekitar 1.913 lebih kilometer persegi. Sedangkan untuk lautannya sendiri itu sekitar 6 miliar lebih kilometer persegi dengan panjang garis pantai 99.093 km. Negara Indonesia sendiri itu berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau yang lebih dari 17.000. Untuk batas-batasnya sendiri, Indonesia itu memiliki 3 batas, yaitu yang pertama ada batas geografis, batas politik, dan batas dari sisi kelautan. Untuk batas geografis itu batas yang berhubungan dengan fisik, yaitu misalnya utara Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Terus yang selanjutnya ada Papua berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Untuk batas politik itu biasanya berkaitan dengan undang-undang, perjanjian, dan kesepakatan internasional yang secara tertulis dan mempunyai hukum. Terus yang ketiga yaitu batas kelautan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Untuk batas laut saya jelaskan secara ringkas ya. Ini nanti saya kasih gambaran ilustrasinya. Saya hapus dulu. Ini adalah penjelasan mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia. Yang pertama itu ada wilayah laut teritorial, di mana laut teritorial ini berjarak sekitar 12 mil dari garis pantai, mempunyai kedalaman yang penuh dan negaranya itu berpantai, tepatnya berpantai. Sedangkan ini ada lagi zona tambahan sepanjang 12 mil juga dari garis sebelumnya ini. Jadi ini terusannya ini. Ini contoh ilustrasinya kayak gini ya. Misalnya ini permukaan laut. Ini yang pantai semakin dalam ke itu. Nah, zona teritorial itu misalnya di sini. Ini dari sini sampai sini itu dari pantai sampai sini tuh 12 mil. Nah, sedangkan zona tambahan ini dari ujung yang teritorial nambah lagi 12 mil di sini. Ini 12 mil lagi. Jadi ini yang teritorial, ini yang tambahan. Selain itu juga ada zona ekonomi eksklusif atau zona ZEE. Ini tuh sepanjang 200 mil. Untuk sedes sampai sini ya. Ini sepanjang 200 mil. Nah, di zona ZEE ini memiliki hak penuh. Ibu Indonesia itu memiliki hak penuh untuk mengambil ikannya, mengambil terumbu karangnya, pokok semua potensi yang ada di dalam 12 mil ini. Sedangkan untuk negara lain tidak boleh masuk ke dalam zona ZEE ini. Ini hak eksklusif Indonesia untuk mengolah sumber dayanya. Selain itu ada zona laut lepas. Nah, kalau zona laut lepas ini baru kapal negara asing boleh ngambil ikannya di sini boleh, tapi nggak boleh sampai masuk ke zona ZEE. Kalau
masuk gimana? Kalau masuk berarti melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, berarti mau tidak mau dikenakan sanksi atau seperti yang dilakukan oleh Bu Susi kalau mengikuti kelautan itu kapalnya ditenggelamkan seperti itu, karena ya memang dikatakan mereka itu mencuri ikan karena ini kan wilayahnya Indonesia. Nah, 200 mili itu atau 12 mili itu dari mana sampai mana ngitungnya? Misal saya hapus lagi ya. Saya kasih ilustrasi gambarnya ya. Misalnya ini Indonesia, terus ini lautannya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tetap dari garis keluar Indonesia, garis daratan keluar Indonesia. Jadi laut itu kan luas ya. Jadi misalnya lurus sejajar gitu enggak, tapi hitungnya tetap dari luar garis daratan. Jadi misalnya ke sini 12 mil, ke sini 12 mil gitu. Pokok hitungnya dari garis keluar daratan Indonesia seperti itu. Saya lanjut aja ya, udah paham kan semuanya? Udah. Untuk yang selanjutnya materi mengenai karakteristik Indonesia. Apa aja kira-kira karakteristik negara kita? Masa nggak tahu? Sebutkan salah satu aja wes. Mempunyai 2 musim, Apa musimnya? musim hujan dan musim kemarau. Terus apa lagi? Apa lagi Ratna? Tahu nggak? Mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Iya, mempunyai sumber daya alam yang melimpah, mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau, musim hujan. Terus memiliki ras, suku dan budaya yang sangat beragam, memiliki 3 pembagian waktu yang berbeda, dan juga memiliki banyak gunung aktif di Indonesia yang tersebar gitu. Selain itu juga mempunyai perairan laut yang sangat luas. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pelayaran dan perdagangan di Indonesia. Sebenarnya pelayaran dan perdagangan di Indonesia itu sudah berlangsung sejak lama, sejak nenek moyang kita pada zaman dahulu. Terus juga pelayaran dan perdagangan Indonesia itu diatur dalam ALKI atau yang disebut Alur Laut Kelautan Indonesia. Selain itu, perdagangan dan pelayaran Indonesia itu juga dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia tadi, yaitu di posisi lang dunia, yaitu diapit oleh dua benua besar dan 2 samudra besar. Karena posisi silang itu tadi banyak terjadi pelayaran baik lokal maupun mancanegara. Nah, dari kegiatan berlayar itu pastikan misalnya dari Amerika mau ke Indonesia atau dari Amerika mau ke Malaysia misalnya gitu ya. Mereka itu pasti nanti melakukan transit di Indonesia. Nah, dari adanya transit di Indonesia itu menyebabkan Indonesia itu sebagai pusatnya pasar dunia. Karena di situ tempat berkumpulnya para pelayar-pelayar untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan. Selain itu, karena tadi banyaknya kapal-kapal besar yang berlayar, menyebabkan Indonesia itu sendiri mempunyai banyak kerjasama dengan negara-negara tersebut. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai potensi kelautan Indonesia. Potensi kelautan di Indonesia itu ada potensi fisik, berkaitan dengan zona, itu yang selanjutnya potensi geopolitik, potensi pembangunan atau sumber daya alam, dan potensi wisata. Seperti itu. Untuk potensi fisik itu berkaitan dengan tadi garis pantai, terus batas-batasnya kayak gitu. Geografi politik itu mengenai posisi Indonesia yang berpengaruh terhadap kedaulatan dengan negara lain. Itu juga mengatur mengenai
ikan seperti itu. Untuk potensi pembangunan atau sumber daya alamnya itu terbagi menjadi seperti tambang minyak bumi, terus terumbu karang, ikan, dan lain-lain yang ada di dalam lautan yang dapat digunakan manusia untuk pembangunan di Indonesia. Sedangkan untuk potensi wisata itu seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali pantai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari banyaknya pantai itu dapat dikembangkan menjadi proyek atau potensi wisata yang apabila dikelola dengan baik mampu menghasilkan devisa dan penghasilan untuk negara kita. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mengapa Indonesia dikatakan memiliki potensi geopolitik? Baru saja saya jelaskan tadi. Ya, ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya silahkan. Bu, tapi saya izin baca nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Jadi Indonesia berada di posisi yang strategis atau poros maritim dunia itu karena posisi ini menjadikan Indonesia penghubung antara benua, sehingga memberikan peluang Indonesia sebagai jalur perekonomian. Nah, potensi ini dapat digunakan oleh Indonesia sebagai kekuatan dalam peraturan politik dan ekonomi antar bangsa. Ya bagus sekali Ratna. Nomor absen berapa? Absen 9 Bu. Absen 9. Oke. Oh ya, tadi saya sempat mengatakan mengenai alki ya. Untuk alki sendiri saya kasih ilustrasinya dengan gambar ya. Nah, ada yang ingat apa kepanjangannya alki itu tadi? Saya Silakan juga. Alki itu kepanjangan dari alur laut kelautan Indonesia. Ya, jadi semua kegiatan pelayaran dan perdagangan di Indonesia itu diatur pada alki itu. Jadi ada arus atau jalurnya sendiri. Nah ini contoh jalur atau alur alki. Ini yang saya tebalkan ini ya biar terlihat. Nah, jadi baik kapal Indonesia maupun kapal dari negara lain apabila ingin berlayar atau berdagang melalui Indonesia itu wajib mengikuti peraturan dari ALKI, yaitu melewati alur atau jalur yang sudah ditetapkan oleh ALKI. Lalu bagaimana dengan kapal nelayan? Nah, untuk beberapa kasus itu ada beberapa kapal yang dikecualikan tidak harus melewati ALKI ini. Jadi ALKI ini sebenarnya untuk memudahkan pengawasan kita dalam memantau kapal dari negara asing yang ingin mencuri ikan di Indonesia. Jadi misal di sini ada pos pengamanan gitu ya. Nah, misalnya di sini sudah terpantau aman. Nah, di sini terlihat ada kapal asing. Nah, nanti dapat segera ditindak lanjut gitu. Oh, ternyata ini ingin mencuri ikan. Kalaupun lewat sini, pasti juga ada pengawasan dan pemeriksaan lagi mengenai kelengkapan kayak gitu. Tujuannya apa? Pokok semua kegiatan perdagangan dan pelayaran yang melewati ALKI ini sudah mematuhi atau harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Indonesia lewat ALKI itu. Membahas mengenai ALKI, sebenarnya apa sih peranan dari ALKI itu seperti yang saya jelaskan tadi, dan apa juga keuntungan untuk Indonesia dengan adanya ALKI? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya silahkan Nika. Jadi kalau disimpulkan dari penjelasan Ibu Guru tadi, peranan ALKI itu sebagai suatu jalur yang sudah ditetapkan untuk mengatur jalur perdagangan internasional. Kemudian untuk keuntungannya sendiri itu mempermudah dalam pengawasan jalur laut internasional, kemudian menjadikan pelayaran Indonesia ramai dengan kapal-kapal besar. Ya tepat sekali jawabannya. Jadi
Alki ini dibuat bukan semata-mata tidak ada maksud tertentu ya, jadi pasti ada peranan dan tujuan atau keuntungan untuk Indonesia itu sendiri. Berhubung materinya sudah habis, saya ada contoh gambar ilustrasi. Nanti saya minta kalian untuk mendiskusikan ya mengenai kaitannya antara gambar ini dengan materi yang sudah saya berikan tadi. Ya, untuk materinya itu mengenai potensi kelautan bab wisata. Nanti kalian diskusikan. Kira-kira saya handle dulu. Tadi kan ada bab potensi kelautan mengenai pariwisata ya. Ini kan ada contoh pantai. Coba kalian diskusikan secara bersama-sama mengapa pantai ini dapat dijadikan wisata bahari di Indonesia. Silakan berdiskusi terlebih dahulu, nanti salah satu menyampaikan hasilnya. Ya Bu. Bu, sebelumnya tanya. Itu pantai apa ya? Ini adalah salah satu pantai yang berada di kota Bali. Nah, seperti yang kita tahu, Bali kan selalu ramai dengan pengunjung ya. Jadi, misalkan dijadikan tempat wisata itu sangat berpotensi sekali. Tapi apa yang menjadikan pantai ini berpotensi sebagai wisata Bali? Coba didiskusikannya sama-sama. Gimana, sudah temu jawabannya? Kalau sudah, salah satu bisa menjawab. Ayo Bu, ya silakan menjawab. Alasan pantai itu dapat dijadikan sebagai potensi wisata. Yang pertama itu karena sebuah pantai biasanya kan memiliki ombak. Nah, itu bisa digunakan buat olahraga kayak jet ski, kemudian drifting, kemudian pemainan air lainnya, kemudian ada pemandangan di sekitar. Biasanya sebuah pantai kan dikelilingi oleh gunung, dan itu juga bisa menarik buat wisatawan. Ya, jawabannya sangat tepat sekali karena pantai di Indonesia itu seperti yang kita tahu ya, identik dengan gelombang besar atau ombak yang besar ya itu. Jadi adanya ombak yang besar itu menarik para wisatawan yang terutama suka olahraga yang mengacu adrenalin seperti selancar, jet ski kayak tadi itu yang dibilang sama Misa. Selain itu, pesona alam yang ditawarkan pun kebanyakan juga masih alami apabila diolah dan dijaga dengan baik juga. Jadi peran kita sebagai manusia itu juga sangat penting gitu untuk kelestarian alam dan juga pengembangan pariwisata di Indonesia. Saya rasa sekian dulu materi dari saya. Mungkin ada yang belum jelas atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa Indonesia itu letaknya tuh saling silang ya Bu, silang. Jadi letak geografi Indonesia kan silang antara Samudra Pasifik, terus Samudra Hindia, sama benua Asia dan benua Australia. Terus kemudian kata Ibu tadi juga Indonesia itu sering dikatakan memiliki letak ekonomis juga. Maksud letak ekonomis itu apa ya Bu? Oh ya, letak ekonomis itu yaitu letak suatu negara apabila dilihat dari jalur kehidupan ekonomi suatu negara itu sendiri. Jadi letak ekonomis Indonesia itu tergolong sangat baik karena apa? Karena yang pertama itu tadi Indonesia berada di posisi silang, di mana banyak negara-negara lain yang keluar masuk melewati Indonesia. Nah, adanya kegiatan keluar masuk itu menjadikan Indonesia banyak bekerja sama dengan negara-negara yang mengunjungi atau transit di Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga dijadikan sebagai pusat perdagangan dunia karena adanya kegiatan keluar masuk dari negara lain itu tadi. Terus seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai banyak potensi alamnya. Jadi apabila negara lain, contohnya seperti Malaysia, Singapura, Amerika, Arab kayak gitu, kadang mereka juga membutuhkan potensi alam yang dimiliki Indonesia, contohnya rempah-rempah, hasil tambang, terus perikanannya juga. Jadi pasti ada kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia dengan pihak lain. Nah, ini juga mengapa menjadikan Indonesia itu memiliki letak yang sangat ekonomis. Bisa dipahami, Ratna? Bisa, Bu. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang sudah dipelajari menjadi manfaat untuk kita semua. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Kita akhiri kegiatan hari ini. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku guru meminta maaf apabila dalam menjelaskan ada